Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Mia hari ini di pembelajaran untuk siswa kelas 4 SD tematik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau kalian untuk memfokuskan dulu pandangan kalian ke depan, ke arah laptop, ke arah video yang Ibu buat ini. Lalu setelah kalian sudah memfokuskan, coba persiapkan alat tulisnya. Yang pertama harus dipersiapkan yaitu buku siswa kelas 4 tema 9. Lalu, jangan lupa pensil dan pulpen dan juga alat tulis lainnya. Nah, kalau kalian sudah siap, coba acungkan tangan kalian. Sudah siap? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran dan sudah siap untuk belajar, meskipun kita school from home, tapi kita harus tetap semangat. Karena kita akan memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Nah, karena kita sedang berjauhan, Ibu sedang di rumah, kalian pun sedang di rumah untuk menonton video daring dari Ibu, maka alangkah lebih baiknya kita berdoa dalam hati bersama-sama ya, dipimpin oleh Ibu. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Karena kita sudah siap, karena kita juga sudah berdoa, berarti artinya kita sudah siap untuk belajar. Tetapi sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu sebelumnya kepada kalian, anak-anak Ibu yang baik-baik di rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Belum tahu ya, tetapi sebelumnya, apa pernah belajar mengenai energi? Ya, pintar sekali. Coba, energi itu dibagi menjadi berapa sumber ya? 2, ya betul. Yang pertama ada sumber energi dan yang kedua ada sumber energi alternatif. Nah, keduanya ini hari ini akan kita kaji dan akan kita pelajari secara mendalam. Tetapi tidak semuanya akan kita pelajari, hanya ada satu, yaitu sumber energi alternatif. Nah, kita pun akan belajar mengenai pemanfaatan sumber energi alternatif bagi kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau tanya, di sini sudah pernah mendengar tentang sumber energi alternatif kan? Sudah pernah mendengar juga tentang sumber energi. Nah, kalau sudah pernah mendengar, sebelum kita memulai pembelajaran, karena tadi kita sudah berdoa dan kita sudah berkenalan, kita tepuk semangat dulu agar semangat kita tetap terjaga. Sudah siap? Oke, kita tepuk semangat ya. Ikuti Ibu terlebih dahulu, baru kita bersama-sama. Seperti ini tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat? Oke, karena kita sudah semangat, mari kita berlanjut ke pembelajarannya. Buka, kalau sudah dibuka, kita buka bersama-sama halaman 119. Sudah dibuka juga? Nah, di situ ada mengenai wacana. Ayo membaca. Ayo membaca bersama-sama dalam hati ya. Membaca wacana ini dimulai. Sudah dibaca? Coba siapa yang mau menyampaikan isi dari wacana yang sudah kita baca? Oke, jadi wacana yang sudah kita baca memberikan informasi mengenai sumber energi. Tapi di sini lebih dikhususkan tentang sumber energi, yaitu minyak bumi dan batu bara. Seperti kita tahu, makhluk hidup di bumi semakin lama semakin bertambah. Maka pemanfaatan sumber energi itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita. Nah, karena sumber energi itu sangat penting, maka kita harus menghemat dengan baik bagaimana sumber energi itu untuk digunakan sehari-hari. Karena kita tahu sumber energi yang alami itu jika dipakai secara terus-menerus akan habis, maka kita harus mempersiapkan pilihan yang lain, yaitu sumber energi alternatif. Nah, sekarang Ibu punya gambar. Coba diperhatikan gambarnya. Sudah diperhatikan? Nah, kira-kira gambar ini gambar apa ya? Tadi kalian sudah lihat, itu gambar apa ya? Lebih keras. Betul, itu adalah gambar matahari. Coba Ibu mau tanya sekarang, matahari termasuk sumber energi apa sumber energi alternatif ya? Ya, sumber energi. Tetapi pemanfaatan dari matahari ini bisa digunakan untuk sumber energi alternatif. Coba, dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira matahari itu digunakan sebagai apa ya manfaatnya?
Ya, pintar. Yang pertama untuk mengeringkan pakaian ketika dijemur. Dan yang kedua untuk berjemur agar kita lebih sehat. Apalagi sekarang tengah muncul virus corona, maka kita harus memanfaatkan energi matahari dengan baik dengan cara berjemur. Matahari, Ibu punya gambar lagi. Ini. Kira-kira kalian tahu gak ini gambar apa? Ya, ini gambar kincir angin ya. Karena kincir angin ini termasuk ke dalam sumber energi alternatif untuk membangkitkan listrik, maka pemanfaatannya itu dari sumber energi yang utama, yaitu angin. Lalu yang selanjutnya yang tidak asing dan selalu kita lihat setiap hari, yaitu ada air. Coba Ibu mau tanya, pemanfaatan air itu untuk apa ya? Ya, betul ya. Salah satunya untuk memenuhi dahaga kita. Kalau kita haus, kita harus meminum air. Pemanfaatan air dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Tapi jika kita kaitkan dengan sumber energi alternatif, pemanfaatan air itu digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Siapa yang pernah main ke Purwakarta? Siapa yang pernah main ke Bendungan Jatiluhur? Nah, di situ ada bendungan ya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, di bendungan ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dengan menggunakan sumber energi alternatif, yaitu air. Sehingga adanya bendungan ini bisa menghasilkan bukan hanya untuk listrik, tetapi juga bisa menjadi energi gerak dan energi yang lainnya. Sudah mempelajari mengenai sumber energi alternatif yang menggunakan matahari, lalu menggunakan angin dan menggunakan air, maka Ibu akan memaparkan kepada kalian pemanfaatan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan ketiganya, yaitu pemanfaatan dari biogas ini pernah kita pelajari bersama-sama pada waktu kelas 3 sekolah dasar ya, tetapi kita ulas sedikit lebih mendalam di sini. Kita akan mengulas mengenai biogas. Biogas itu merupakan pemanfaatan sumber energi alternatif yang menggunakan beberapa komponen sumber energi. Sebelum kita mempelajari mengenai biogas dalam kehidupan sehari-hari, alangkah lebih baiknya kita menonton dulu ya bagaimana pemanfaatan biogas itu secara nyata di video berikut ini. Namaku Benu, aku tinggal di pelosok desa, di sebuah kaki bukit yang permai. Desaku adalah penghasil ternak sapi yang digunakan secara tradisional, dengan pakan yang semuanya berasal dari alam. Akses jalan masuk ke desaku hanya satu, dan seringkali sulit dilintasi ketika musim hujan karena air sungai yang dapat secara tiba-tiba meluap. Seminggu sekali aku harus pergi ke desa seberang sungai yang jaraknya 8 km dari desaku. Terkadang saat sampai di desa seberang pun gas LPG telah habis. Sebelum menggunakan gas, kami bisa menyalakan tungku api dengan kayu bakar yang berasal dari hutan sekitar desa. Namun sejak setahun yang lalu, Pak Kades melarang kami menebang kayu atau bahkan mengambil kayu kering dari hutan karena akan membahayakan pemukiman jika tanaman di bukit akarnya tidak dapat lagi menahan air hujan sehingga dapat terjadi longsor. Kami mematuhinya karena potensi bencana bisa terjadi karena kami seringkali tidak dapat membedakan mana kayu yang boleh kami ambil dan yang tidak boleh.
Marilah Bapak Ibu, mari kita cegah bencana yang melanda desa kita. Tapi gimana caranya kami bisa masak, Pak Kades? Namun kini Tuhan telah kirimkan Pak Tejo buat kami. Pak Tejo adalah seorang profesor yang mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat banyak. Bapak Ibu, mari kita buat api kita sendiri. Bagaimana caranya, Pak Profesor? Pertanyaan bagus, Nona Manis. Idenya sederhana dan sangat ramah lingkungan. Bahan utamanya adalah kotoran ternak sapi kami sendiri yang setiap rumah memilikinya. Kotoran ternak dimasukkan ke dalam tempat pengaduk, lalu dicampurkan dengan air hingga menjadi bubur. Lalu campuran tersebut dimasukkan ke dalam digester. Setelah 6 jam, gas metana telah terbentuk. Gas metana yang telah terkumpul menekan ampas kotoran keluar melalui lubang pembuangan. Selanjutnya, digester hanya dipenuhi oleh gas metana. Gas inilah yang dapat menyalakan api. Demikian teman-teman, itu adalah kisah kami bagaimana hingga memiliki energi alternatif kompor biogas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Nah, tadi kita sudah menonton video. Kira-kira di video itu kita membutuhkan apa saja ya untuk menggunakan sumber energi alternatif biogas? Ya, yang pertama kita membutuhkan kotoran ternak atau lebih dikhususkan lagi kotoran sapi hari-hari. Lalu yang kedua kita membutuhkan tangki yang besar, yang berukuran besar. Sudah itu kita juga membutuhkan beberapa sambungan seperti paralon. Biogas kotoran sapi ini bisa kita manfaatkan untuk memasak dan bisa mengganti gas LPG sebagai sumber energi yang utama. Selain itu, dampak positif dari adanya pemanfaatan biogas kotoran sapi yang pertama sangat ramah lingkungan. Biogas kotoran sapi berbeda dengan gas LPG yang menggunakan sumber energi minyak bumi dan fosil yang jika kita gunakan secara terus-menerus akan habis, sedangkan jika kita menggunakan biogas kotoran sapi, kita akan lebih menghemat energi dan juga ramah lingkungan. Nah, karena kita sudah selesai mempelajari tentang sumber energi alternatif biogas, Ibu sekarang punya beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Coba, kalian di rumah sudah mempersiapkan alat tulisnya masing-masing? Sekarang, tulis pertanyaan nomor 1. Apa saja energi yang bisa digunakan untuk pemanfaatan sumber energi alternatif? Dan yang kedua, bagaimana langkah-langkah untuk melaksanakan biogas kotoran sapi? Dan yang ketiga, apa saja manfaat dari sumber energi alternatif khususnya pada biogas kotoran sapi? Sudah ditulis? Nah, karena hari ini kita sudah mempelajari tentang sumber energi alternatif dan pemanfaatannya, maka kita akan merefleksi dulu atau kita akan mereview apa saja pembelajaran hari ini yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita sudah mempelajari mengenai sumber energi, di mana sumber energi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dari matahari, dan yang kedua ada dari angin, dan yang ketiga ada dari air. Dan yang kedua, kita mempelajari tentang sumber energi alternatif yang lebih dikhususkan pada pemanfaatan biogas kotoran sapi. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, alangkah lebih baiknya kita bereskan dulu alat tulis yang tadi kita gunakan, buku temanya kita simpan, dan alat tulisnya kita rapikan. Sudah rapi? Kalau sudah rapi, kita menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Ayo, semuanya kembali memfokuskan ke arah video yang Ibu buat. Mari kita berdoa bersama-sama. Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah belajar hari ini. Semangat terus walaupun kita school from home. Jangan lupa kalau kita sudah berpergian keluar, kita harus mengganti pakaian yang kita gunakan dan mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun.
Semangat semuanya. Dadah.